Halo semuanya, perkenalkan saya Naura Syahada dari kelompok 8 kelas A dengan NIM 13040124120005. Nah, saya di sini akan membagikan video tutorial bagaimana sih praktiknya atau cara untuk melakukan temu balik informasi dalam mencari informasi pada jurnal. Kami sudah menyiapkan studi kasus yang nantinya akan kita coba praktikkan melalui e-jurnal Scopus. Untuk mencari informasi di Scopus, kita nggak bisa sembarangan ya teman-teman. Ada step by stepnya, jadi mohon disimak baik-baik ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kita akan coba praktik bagaimana cara mencari informasi di e-jurnal Scopus. Sebelum itu, di Scopus sendiri ada beberapa fitur pencarian informasi yang bisa teman-teman gunakan seperti basic search dan lain sebagainya yang nanti bakal kita kulik satu persatu sehingga teman-teman bisa memanfaatkan media yang ada untuk mencari informasi yang relevan. Kita jelaskan sedikit ya mengenai Scopus. Nah, Scopus sendiri merupakan database yang dimana database tersebut berada di naungan perusahaan yang bergerak di bidang informasi ilmiah, yaitu perusahaan Elsevier yang mencakup jurnal untuk keperluan riset dan analisis ilmiah. Untuk cara aksesnya, kalian bisa buka di web universitas kalian apabila di universitas kalian berlangganan e-jurnal Scopus. Apabila tidak berlangganan, bisa juga melalui web resmi e-jurnal Scopus. Di sini saya akan mengakses melalui web SSO Undip. Untuk yang pertama, kalian bisa membuka web SSO Undip, setelah itu masuk ke halaman utama, dan kita scroll ke bawah, di situ terdapat bagian jurnal yang dilangganan Undip. Nah, kita masuk ke jurnal langganan Undip, di dalamnya banyak jurnal yang bisa digunakan, tetapi karena kita ingin menggunakan Scopus, kalian bisa klik portal jurnal Scopus yang tersedia di situ. Nah teman-teman, ada beberapa fitur utama yang tersedia nih di Scopus. Yang pertama itu ada document search. Di sini memungkinkan pengguna untuk menemukan artikel, proceeding konferensi, serta berbagai publikasi lainnya dengan menggunakan kata kunci, judul, abstrak, atau nama penulis. Selain itu mendukung pencarian tingkat lanjut atau advanced search dengan penerapan boolean operator and or not untuk hasil yang lebih spesifik. Yang kedua ada author search. Memungkinkan pengguna menelusuri profil penulis berdasarkan nama, afiliasi, atau Scopus ID. Di fitur ini membantu peneliti mengidentifikasi karya yang telah terindeks serta memperoleh informasi lengkap tentang penulis dalam database Scopus. Yang selanjutnya ada Researcher Discovery, memungkinkan pengguna mencari dan mengenali peneliti berdasarkan bidang keahlian, publikasi, afiliasi, serta metrik citasi mereka. Kemudian ada Organization, merujuk pada fitur yang memungkinkan pengguna menelusuri, menganalisis, dan membandingkan institusi akademik, lembaga penelitian, atau organisasi berdasarkan jumlah publikasi, tingkat kolaborasi, serta dampak penelitian mereka. Yang terakhir ada Scopus AI. Scopus AI sendiri merupakan alat pencarian pintar yang menggunakan kecerdasan buatan generatif atau generative AI untuk mendukung pengguna dalam menelusuri serta memahami konten akademik secara lebih efektif. Selain itu, Scopus AI menyajikan ringkasan berbasis abstrak dari Scopus, disertai dengan referensi sehingga mempermudah pemahaman terhadap topik yang kompleks, serta mendorong eksplorasi lebih lanjut. Nah, di sini, kelompok kami memilih query information literacy and the role of librarians, karena kedua konsep ini memiliki keterkaitan erat dalam dunia ilmu perpustakaan dan informasi. Information literacy atau literasi informasi mengacu pada kemampuan individu dalam mengenali kebutuhan informasi, mencari, mengevaluasi, serta menggunakannya secara efektif dan etis. Kemampuan ini menjadi semakin penting di era digital, di mana informasi tersebar luas dan tidak semuanya dapat dipercaya. Sementara itu, the role of librarians atau peran pustakawan mencakup berbagai aspek, termasuk sebagai fasilitator pembelajaran, pendukung penelitian, serta pembimbing pengguna dalam menavigasi sumber informasi yang kredibel. Pustakawan tidak hanya bertugas mengelola koleksi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan literasi informasi bagi masyarakat dan akademisi. Sebagai mahasiswa perpustakaan dan informasi, kami memahami bahwa pustakawan memiliki kontribusi besar dalam membantu pengguna mengembangkan keterampilan literasi informasi. Oleh karena itu, kami memilih query ini untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana pustakawan dapat berperan dalam meningkatkan informasi di berbagai lingkungan seperti perpustakaan akademik, sekolah, dan publik. Nah, di sini kami juga menyediakan query beserta alternatifnya, yaitu alternatif pertama ada information literacy dan query 2-nya the role of librarians. Untuk alternatif 2 dengan query 1 ada knowledge literacy dan query 2 ada functions of librarians. Dalam portal jurnal Scopus terdapat beberapa fitur desain pencarian yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Nah, kita cari tahu yuk ada desain pencarian apa saja di Scopus.
Yang pertama adalah autocomplete. Ini merupakan fitur yang akan memberikan solusi kepada user dari setiap permasalahan umum yang terjadi. Singkatnya, fitur ini akan membantu menemukan kata kunci yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang akan atau sedang dibutuhkan. Namun, sayangnya fitur ini belum tersedia di jurnal Scopus ini ya. Selanjutnya ada Search Tips Best First, sebuah algoritma yang akan menampilkan good results. Fitur ini bertujuan untuk memberikan penilaian serta mereformulasi query. Dengan adanya algoritma ini akan menampilkan atau mengurutkan dokumen berdasarkan hasil terbaik. Dalam pencarian, ubah sort by dari setting awal menjadi relevance guna mendapatkan result yang lebih relevan atau sesuai dengan query. Selanjutnya ada Search Tips Federated Search. Jadi federated search ini sebuah fitur yang memungkinkan melakukan pencarian beberapa literatur dalam satu waktu yang bersamaan. Fitur ini nantinya akan menemukan beberapa informasi seperti tahun terbit, abstrak, yang berasal dari berbagai sumber. Selanjutnya, ada Search Tips Phased Navigation, disebut juga dengan Guided Navigation. Fitur ini biasanya terdiri dari pecahan data yang menyediakan user mengenai pilihan yang akan dipilih guna memperbaiki query tanpa perlu reformulasi query itu kembali. Nah, Scopus sendiri menyediakan pilihan guna mempermudah usernya dalam mencari informasi. Untuk mempersempit pencarian, tentukan tahun, subjek, tipe dokumen, bahasa, kata kunci, penulis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Search Tips Pagination. Fitur ini memungkinkan user dalam menavigasi hasil pencarian yang jumlahnya banyak. Hasilnya itu nanti akan dibagi menjadi beberapa halaman yang akan ditampilkan secara bertahap guna mempermudah dalam mencari informasi. Dalam portal jurnal Scopus, biasanya fitur ini terletak di bawah pojok kanan setelah dokumen-dokumen yang dipanggil muncul. Di Scopus terdapat 10-200 option tampilan dari dokumen yang terpanggil. User bisa menyesuaikan option mana yang akan dipilih. Nah, di sini ada Basic Search. Jadi Basic Search sendiri adalah fitur pencarian umum yang mudah untuk digunakan, yaitu dengan menggunakan search box yang muncul ketika kita membuka halaman utama portal jurnal. Caranya dengan langsung mengetikkan query yang kita milih di dalam search box, hasilnya akan menunjukkan recall yang cenderung tinggi dengan precision rendah. Contohnya di sini kita akan ketikkan query yang kita gunakan, Information Literacy and Role of Librarians, ke dalam search box. Kemudian tekan search untuk melihat recall yang diberikan. Hasilnya adalah recall sebanyak 892 dokumen dengan menggunakan pencarian dalam judul artikel, abstrak, dan keywords. Selanjutnya ada Advanced Search, adalah desain pencarian dengan menggunakan beberapa pilihan fitur untuk memperkecil recall dengan hasil yang lebih spesifik. Misalnya, menggunakan boolean operator, lalu tujuan pencariannya ke dalam judul, abstrak, author, dan lain-lain. Kemudian dapat diatur pula ingin merecall dokumen yang dipublish dari tahun berapa sampai berapa. Misalnya, di sini kita masukkan query 1 ke dalam field pertama. Kemudian tambahkan field baru dengan menekan bagian Add Search Field dan masukkan query 2. Untuk search within, query 1 diatur menjadi hanya judul artikel, sedangkan search within query 2 diatur menjadi hanya abstrak. Di antara search within query 1 dan 2 terdapat pilihan boolean operator. Di sini kita pilih yang N, kemudian tekan bagian Add Date Range yang ada di sebelah penambahan field untuk mengatur keluaran tahun yang diinginkan dari dokumen nantinya. Nanti kita bisa atur publish from-nya menjadi 2010 dan to-nya tetap di present. Ada pula pilihan kapan dokumen masukkan ke Scopus, tapi kita tetap gunakan anytime. Hasil dari recall-nya adalah 209 dokumen dengan precision yang pastinya lebih akurat. Sebenarnya ada pula pilihan untuk pencarian advanced search yang lebih optimal. Tekan advanced document search yang ada di sebelah date range. Di situ kalian bisa menambahkan boolean operator dan berbagai macam field mulai dari textual content sampai dengan subjek area dokumen yang diinginkan. Kita juga bisa menambahkan nama author atau affiliation yang diketahui. Hasil yang diberikan nantinya jelas akan lebih akurat dan spesifik. Bahkan bisa saja akan muncul hanya satu buah dokumen yang jelas sesuai dengan settingan yang kita masukkan. Selanjutnya ada Browse. Browse adalah kegiatan menjajah informasi di internet yang mana diperlukan untuk membuka artikel dan membaca terlebih dahulu abstrak dari artikel tersebut untuk menemukan hasil yang relevan. Cirinya adalah kita belum mengetahui secara spesifik kebutuhan informasi yang kita perlukan, atau dengan kata lain kita belum memiliki query. Nah, contohnya adalah ketika kita mencari jurnal berdasarkan subjek saja karena belum memiliki query. Ketuk bagian source yang berada di deretan search dan list. Di sini kita bisa mencari jurnal berdasarkan subjek yang diinginkan. Pilih salah satu judul jurnal, kemudian kita akan diarahkan ke laman jurnal tersebut dan dapat terlihat seberapa banyak skor kutipan jurnal tersebut. Setelah itu tekan bagian View All Documents untuk diarahkan pada laman yang berisikan artikel serta review yang berasal dari jurnal tersebut. Pilih artikel untuk dibaca abstraknya. Dengan begitu kita dapat menemukan artikel yang paling relevan dengan kebutuhan informasi yang kita inginkan.
Kemudian ada Search Tips Actionable Result, merupakan fitur penyimpanan dokumen yang disediakan oleh Scopus, yaitu ada download, print out, dan save to PDF. Fitur ini dapat dilihat tepat di atas halaman artikel yang sedang dibuka. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan cara-cara serta tips-tips dalam menggunakan Scopus yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya bersama kami, jurnal Scopus ternyata memiliki banyak sekali fitur yang tersedia untuk memudahkan kalian dalam mencari jurnal yang dibutuhkan. Scopus sendiri dapat membantu kalian dalam mengeksekusi topik yang relevan ketika kalian memanfaatkan fiturnya dengan maksimal. Dengan menggabungkan banyak database, Scopus memungkinkan kalian untuk mendapatkan jurnal yang berkualitas dari berbagai sumber. Ditambah dengan menggunakan tips-tips pencarian akan membuat Scopus menggunakan presisi yang tinggi dalam menghasilkan jurnal untuk memuaskan kebutuhan kalian. Jadi, melakukan praktik temu balik informasi di Scopus itu tidak serumit yang kalian bayangkan kok. Cukup mempelajari fitur-fitur yang tersedia dan kalian secara perlahan akan terbiasa dengan sistem pencarian dalam e-jurnal ini. Kami berharap tutorial ini dapat memberikan kalian insight serta pengetahuan baru yang nantinya akan kalian aplikasikan ke depannya. Mungkin sampai di sini saja video tentang cara menggunakan e-jurnal Scopus. Ditunggu pengaplikasiannya dari teman-teman. See you dan terima kasih.